Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah model pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Video kali ini akan membahas tentang model pembelajaran computer based learning ataupun yang sering dikatakan dengan model pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dan kita pelajari bersama di video ini. Yang pertama yang harus kita bahas adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis komputer. Untuk pengertiannya kita ambil dari beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Wena pada tahun 2011 halaman 203 yang mengatakan pembelajaran berbasis komputer ini adalah pembelajaran yang menggunakan komputer. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer, sehingga pembelajaran akan lebih menantang ataupun lebih menarik bagi diri siswa. Sedangkan menurut Hick dan Heath dalam Wena pada tahun 2011 halaman 203 juga mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individu, sehingga apa yang dialami oleh seorang siswa akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa lain. Nah, sekarang menurut Warsita pada tahun 2008 halaman 137 yang mengatakan komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran yang berbasis dengan komputer ini adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Ada beberapa manfaat dari model pembelajaran yang berbasis komputer ini. Itu dibagi menjadi 3, bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Yuk kita lihat manfaatnya. Nah, yang pertama akan kita lihat manfaatnya bagi guru. Yang pertama manfaatnya adalah guru akan lebih banyak menjadi fasilitator bagi peserta didik. Nah, di sini fasilitator artinya memfasilitasi kebutuhan dari siswa. Contohnya nih, siswa kurang tahu menggunakan komputer. Jadi, si guru akan membantu siswa dalam menggunakan komputer itu. Manfaat yang kedua adalah menolong dalam mengembangkan media komputer. Nah, di sini mengapa demikian? Karena tidak semua guru mengerti ataupun mempunyai kreativitas dalam penggunaan komputer. Jadi dengan adanya pembelajaran komputer ini akan memperluaskan kreativitas ataupun penggunaan dari media tersebut. Selanjutnya adalah manfaat bagi siswa. Yang pertama adalah siswa akan lebih cepat dan mudah dalam memahami pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran itu disampaikan dengan cermat dan konkret. Bukan hanya itu, pembelajaran itu akan cepat ditangkap karena langsung bertatapan ataupun ditangkap oleh panca indera siswa tersebut. Manfaat yang kedua adalah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Nah, karena pembelajaran yang berbasis dengan komputer ini akan lebih gairah suasananya ataupun lebih menarik karena ada hal-hal yang harus kita klik ataupun kita lihat yang baru dalam pembelajaran itu, dan suasananya lebih akan menarik karena di ruangan yang penuh dengan komputer. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi sekolah. Dengan adanya model pembelajaran yang berbasis komputer yang sedang dikembangkan, maka di sekolah akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi, sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan mudah. Nah, itulah yang menjadi manfaat dari pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis model pembelajaran berbasis komputer. Yuk kita lihat bersama. Yang pertama adalah latihan dan praktek. Di dalam pembelajaran berbasis komputer ini, di dalam latihan dan praktek,
Siswa akan diberikan pertanyaan ataupun masalah untuk dipecahkan. Kemudian, komputer akan memberikan respon atas jawaban yang telah diberikan siswa. Yang kedua ada jenis tutorial. Nah, model pembelajaran ini akan menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai dengan umpan balik. Bukan hanya 3 jenis model pembelajaran yang tadi, ada pula 3 model yang berbasis komputer dalam aplikasi pembelajaran. Yang pertama, model drills. Drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan adanya latihan terus-menerus, maka akan tertanam dan menjadi kebiasaan. Melalui model ini akan memperoleh tanggapan terhadap pembelajaran dari siswa. Dalam latihan-latihan yang tadi, tidak boleh terlalu lama ataupun tidak boleh terlalu cepat dan harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun kesanggupan dari siswa. Yang selanjutnya, model tutorial. Pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang secara optimal. Tutorial ataupun bimbingan pembelajaran dalam bentuk arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar para siswa lebih efisien dan efektif. Dengan adanya pemberian bantuan ini, berarti akan membantu siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Nah, petunjuk berarti memberi informasi tentang cara belajar yang efektif. Arahan berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sedangkan motivasi berarti menggerakkan para siswa dalam mempelajari materi. Ada tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis komputer model tutorial. Pertama adalah penyajian informasi. Di dalam penyajian informasi ini berupa pemberian materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Yang kedua ada pertanyaan dan respon. Di dalam pertanyaan dan respon ini berupa soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, yang ketiga adalah pemberian respon. Nah, di dalam hal ini komputer akan memberikan respon terhadap jawaban yang telah diajukan oleh siswa. Selanjutnya adalah pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai program akan memberikan balikan apakah telah sukses atau berhasil atau harus mengulang. Yang ketiga, model simulasi. Pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk dalam pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Nah, di dalam model simulasi ini adalah model yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran, yaitu dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup. Nah, selanjutnya akan kita lihat dari kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis komputer. Menurut OneCat dalam WENA pada tahun 2011 dan halaman 205, keuntungan yang pertama adalah dapat mengakomodasikan siswa yang lamban karena dalam menciptakan iklim belajar yang lebih efektif dengan cara yang lebih individual. Dan yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi, grafis, warna, dan musik. Dan yang ketiga, kendali berada pada siswa, sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Di samping itu, pembelajaran berbasis komputer ini juga memberikan kekurangan. Kekurangan pertama adalah hanya efektif jika digunakan satu orang ataupun kelompok kecil. Dan yang kedua, guru yang tidak memahami
aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknis komputer. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.